Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Anak raja harus berkarakter raja. Shalom. Pagi ini saya rindu membacakan sebuah cerita yang akan membawa kita kepada sebuah kebenaran. Ada kisah kuno mengenai seorang lelaki bernama Astyages yang berniat membunuh seorang pangeran yang masih bayi yang bernama Cyrus. Lalu ia memanggil seorang prajurit di lingkungan rumahnya dan menyuruhnya membunuh bayi pangeran tersebut. Prajurit tersebut kemudian menyerahkan bayi itu kepada seorang gembala dan menyuruhnya naik dan menaruh bayi itu di atas gunung supaya mati kedinginan. Tetapi sang gembala dan istrinya justru mengambil bayi itu dan memeliharanya seperti anak mereka sendiri. Dan karena dibesarkan oleh keluarga petani yang sederhana, Cyrus yang beranjak besar mengira bahwa petani dan istrinya itu adalah orang tuanya yang sebenarnya. Ia tidak menyadari bahwa ada darah bangsawan yang mengalir di dalam tubuhnya. Ada garis keturunan raja yang ada di dalam dirinya. Karena dia berpikir dia adalah anak petani miskin, maka dia hidup juga sebagai seorang petani. Namun sayangnya cerita ini bukan hanya sekedar cerita. Banyak orang Kristen yang juga tidak menyadari bahwa mereka adalah ahli waris kerajaan surga. Padahal mereka memiliki hak waris yang didapat melalui Kristus Yesus. Mereka hidup seperti petani-petani yang miskin ketika mereka seharusnya hidup sebagai seorang anak raja. Menurut Rasul Paulus, orang percaya adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat yang ke-26. Ia juga mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Tuhan telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Tuhan. Saudara, Tuhan telah memberi kita segala yang kita perlukan untuk hidup penuh kemenangan dan kelimpahan. Jadi, jangan hidup sebagai petani dalam tanda kutip, melihat kepada cerita Cyrus tadi yang miskin, yang seperti merasa, aduh saya adalah orang yang paling sengsara di dalam dunia ini, saya adalah orang yang paling malang di dalam dunia ini. Mari kita bangun iman kita sendiri. Kita adalah anak-anak raja, ada darah raja yang mengalir di dalam tubuh kita melalui kematian Tuhan Yesus Hamasiah. Mari kita hidup berkemenangan sebagai anak-anak raja, tetapi hiduplah juga sebagai anak-anak raja yang melatih diri setiap hari hidup sebagai anak raja, dan kita akan menikmati kelimpahan kasih-Nya dalam hidup kita. Seorang anak raja harus mencerminkan karakter bapaknya. Sudahkah kita mencerminkan Bapa kita yang ada di surga?
Bapa, kami bersyukur hari ini kembali kami belajar bagaimana kami sebagai anak-anak raja harus hidup sebagai anak-anak raja, mencerminkan kasih Bapa, dan orang lain bisa merasakan ada kasih Tuhan mengalir melalui kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tidak hidup lagi sebagai orang-orang yang miskin dalam pemikiran rohani kami. Kami harus bangkit dalam iman percaya kami, sekalipun mungkin keadaan kami sangat sederhana, tetapi kami adalah anak-anak raja yang berkemenangan, yang akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, untuk hidup sebagai anak-anak raja yang mencerminkan kasih Bapa, yang mencerminkan kebaikan hati Bapa kepada semua orang yang kami jumpai di dunia ini, dan bersyukur kepadamu dan menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat, kita adalah anak-anak raja di atas segala raja. Maka kita harus mencerminkan karakter Bapa kita. Tuhan memberkati kita semua.